Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar materi tentang surah Al-Ikhlas. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa ya. Sudah siap? Ya, bagi anak-anak yang saat ini mendengarkannya masih sambil tiduran, duduknya masih belum baik, ayo kita perbaiki dahulu. Karena walaupun belajarnya di rumah, tapi anak-anak harus tetap memperhatikan adab ketika belajar. Supaya apa sih Bu? Supaya Allah memberikan kepahaman ilmu untuk kita semua. Baiklah, kita mulai ya berdoanya ya. Sudah siap? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, itu tadi doa belajar ya. Jadi dibaca terus sebelum berdoa supaya apa? Allah memberikan kemudahan dan Allah memberikan kita kepahaman ilmu ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang surah apa tadi? Ya, surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, itu tadi adalah surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas itu terdiri dari berapa ayat tadi? Ya, dari 4 ayat. Nah, surah Al-Ikhlas itu merupakan surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Nah, jadi surah Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang keesaan Allah. Jadi menjelaskan tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu adalah tunggal, ahad. Ahad itu kan artinya kan Maha Esa, jadi satu. Nah, Allah itu disebut sebagai apa? Al-Khaliq. Kenapa Allah disebut Al-Khaliq? Karena Allah itu Maha Pencipta. Jadi Allah itu yang menciptakan, ada manusia, hewan, tumbuhan, itu semua yang menciptakan siapa? Iya, Allah. Maka dari itu Allah disebut sebagai apa? Al-Khaliq. Nah, karena Allah itu disebut sebagai Al-Khaliq, maka anak-anak harus selalu berdoa, memohon perlindungan kepada siapa? Iya, kepada Allah. Jadi ketika sholat, anak-anak berdoa. Jangan lupa setelah sholat itu berdoa, mendoakan kedua orang tua. Terus masuk kamar mandi, mau makan juga harus berdoa. Supaya apa? Pertama, kita mengingat Allah. Yang kedua, Allah melindungi kita. Siapa yang mau dilindungi oleh Allah? Ya, kalau anak-anak mau dilindungi sama Allah, mau disayang sama Allah, anak-anak harus mendekat kepada Allah. Caranya bagaimana Bu supaya kita lebih dekat sama Allah? Nah, caranya menjalankan sholat 5 waktu di rumah. Mau makan berdoa, sebelum tidur juga berdoa. Jadi selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Nah, anak-anak boleh tidak menyembah selain Allah? Tidak boleh, tentu tidak boleh. Kenapa tidak boleh Bu? Karena itu disebut dengan syirik. Syirik itu artinya apa? Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Jadi kita itu ketika berdoa bolehnya itu harus memohon kepada Allah. Tidak boleh berdoa memohon meminta kepada pohon. Boleh nggak berdoa minta sama pohon? Tidak boleh, karena itu termasuk perbuatan yang syirik. Jadi ketika berdoa kita memohonnya kepada siapa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena karena bu guru, anak-anak, mama anak-anak, ayah anak-anak, hewan peliharaan anak-anak, itu semua yang menciptakan siapa? Allah. Jadi kita sebagai sebagai ciptaan Allah, kita tentu harus memohon dan berdoa kepada siapa? Iya, betul, kepada Allah. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini tentang surah Al-Ikhlas. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya.
Nah, tugasnya hari ini anak-anak nanti mengerjakan LKS PAI halaman 16 Romawi 2 saja ya. Jadi Romawi 2 saja. Nomor 1 sampai 10. Nanti untuk pengumpulannya akan diinfokan di grup kelas masing-masing. Jangan lupa anak-anak tetap menjalankan sholat 5 waktu di rumah bersama ayah dan mama, dan jangan lupa memakai maskernya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.